Halo, selamat datang teman Kamal, tempat ngobrol gue bareng teman-teman. Gimana kabar di situasi corona ini, aman kah? Alhamdulillah aman. Yang penting tetap social distancing. Kayaknya udah 1 bulan saya di rumah ini nggak keluar. Oh, Sempet 1 kali keluar itu pun untuk vaksin influenza dan cek kesehatan gitu. Selebihnya nggak keluar sama sekali. sekarang di mana? Di Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Oh, sekarang di Jakarta. Oke, oke. Eh, barangkali belum ada yang belum tahu. Mas Ahmad Romzi. Romzi Ahmad ya? Ya boleh, dua-duanya benar. Oh, dua-duanya benar. Oke. Perjalanannya panjang banget ya, Mas. Sampai akhirnya sekarang membantu Mas Aminuddin Ma'ruf Ya, sebagai staf khusus presiden. Oke. ya. eh Gimana sih maksudnya rasanya jadi mendampingi staf sus gitu selama ini, perbedaannya dengan ikut organisasi-organisasi selama ini ya yang Mas Ahmad ikutin? Iya, jadi perbedaan tentu tentu saja di ini ya, jam kerja yang sekarang saya juga sudah punya jam kerja dan eh, dulu saya nggak terbiasa dengan birokrasi, sekarang juga saya harus membiasakan diri dengan birokrasi. Misalnya beberapa keputusan harus disesuaikan dengan logika birokrasi, kadang-kadang harus seperti itu. Jadi ada beberapa penyesuaian. Selain itu juga kita sekarang bekerja sebagai tim yang memang bertugas untuk memberikan masukan kepada presiden. Jadi beban kerja tentu saja cukup lumayan challenging lah untuk saya yang terbiasa berpikir tentang ini ya, memperbaiki segala sesuatu dimulai dari hal yang paling kecil atau suatu yang mikro. Sekarang saya harus berpikir makro. Misalnya kalau dulu soal peningkatan pondok pesantren, saya berpikir bagaimana satu pesantren tertentu misalnya bisa kita tingkatkan kapasitas, let's say literasi digitalnya atau apa gitu ya. Sekarang saya harus berpikir makro, bagaimana seluruh pondok pesantren di Indonesia juga merata secara perkembangan kualitas literasi digitalnya. Jadi tantangan terbesar sih sebenarnya itu di yang kita Hmm. yang terbiasa berpikir mikro terpaksa harus berpikir makro, berpikir Hmm. apa namanya lebih luas tentang sebuah kebijakan gitu. Dan memang konsentrasinya adalah pesantren. Ya betul sekali. Ya. Pondok pesantren juga aktivis mahasiswa, maksudnya organisasi kemahasiswaan, kepemudaan dan kemahasiswaan, sama komunitas pemuda di desa. Oh, berarti itu memang Jadi konsentrasi dari Mas Aminuddin ya? ya betul. Oh, oke, konsentrasinya seperti itu. Karena yang menarik adalah kemarin sih sebenarnya dilihat di postingan gitu. Jadi tuh ada yang namanya pesantren development program. Nah, itu nanti yang bakal saya tanyain sih sebenarnya. Tapi sebelum ke Ya. sana, saya pengen tanyain dulu ini. Sebenarnya berangkat dari eh, apa namanya? Berangkat dari pesantren itu sebetulnya susah nggak sih untuk bisa akhirnya dia sukses, entah itu misalnya di level kota, entah itu di level provinsi atau bahkan di level nasional. Itu sebenarnya susah nggak sih? Karena kan kebanyakan orang, aduh pesantren tuh identiknya dengan ngaji, jadi ustadz kan kayak gitu-gitu ya, gitu. Ya, ya, Nah, ya betul. sementara memang sebetulnya ternyata bisa jauh lebih dari itu gitu. Iya, jadi uh, sebenarnya begini ya, di sisi lain memang konsentrasi di satu sisi ya, di konsentrasi pendidikan di pondok pesantren adalah pendidikan keagamaan. Jadi cukup menantang juga untuk seorang anak santri yang mau menjadi profesional di bidang tertentu, karena starting pointnya adalah ilmu agama yang secara kualitas itu melampaui ilmu-ilmu eksakta atau ilmu umum lain yang kita pelajari di pondok pesantren gitu. Jadi uh, itu yang paling menantang. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah uh, sulit nggak sih dari pondok pesantren kemudian untuk bisa sukses menjadi profesional?
ada satu bekal di pondok pesantren yang mungkin itu jadi bekal paling berguna dan paling kita butuhkan selama kita berproses sebagai manusia, yaitu resiliensi ya. Di pesantren itu kita diajarkan untuk kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Dan resiliensi yang pertama dan kedua kemandirian hidup. Kita mandiri sejak awal masuk pesantren, dan let's say kita lulus SD di usia 7 tambah 6, 13 tahun lah. 13 tahun kita masuk pondok pesantren, sejak usia 13 tahun sehingga lulus SMA misalnya, kita sudah dituntut untuk mandiri tanpa orang tua digantikan oleh pengasuh di pondok pesantren. Banyak beberapa hal yang biasanya kita disiapkan oleh orang tuanya harus menyiapkan sendiri. Yang paling sederhana misalnya mencuci, datang ke dapur untuk makan gitu. Sementara biasanya kita di rumah dipanggil oleh orang tua untuk makan, makanannya sudah disiapkan. Ada pesannya yang kita juga harus ikut ambil bagian. Artinya banyak proses yang akhirnya menuntut seorang santri itu untuk menjadi mandiri, dan ini bekal. Berikutnya selain tadi ya resiliensi dan kemandirian itu juga adaptability, kemampuan beradaptasi. Ada dua hal adaptasi yang dimiliki oleh seorang santri, kemampuan adaptasi yang dimiliki oleh seorang santri yang mungkin beyond average masyarakat Indonesia. Pertama, beradaptasi dengan ragam karakter di sebuah wilayah ya. Misalnya, waktu kita daftar pondok pesantren, kita nggak pernah tahu akan di satu kamar kan dengan orang dari sudut Dari mana ya? Indonesia sebelah mana gitu. Dari mana. Kadang kita satu kamar ber-20 orang, ada yang 10 orang, ada yang satu kamar 30 orang. Kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Nggak cuma, kadang beyond adaptation ya, ini acceptance gitu, dipaksa untuk, dan itu yang pertama, kemampuan adaptasi terhadap bikin kebanyakan santri itu karakternya itu toleran gitu, karena terbiasa bertemu orang baru. Dan yang kedua adalah kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Misalnya kita sekarang berpikir soal lockdown ya. Lockdown. Untuk anak santri, lockdown itu almost every day, right? Iya, karena memang tiap hari dia ada di sana gitu. Di lockdown di rumah itu kayak gampang banget, karena biasanya kita di lockdown selama bertahun-tahun gitu. Kita nggak bisa keluar untuk jajan, misalnya kalau tinggal tidak minta izin atau tidak di waktu yang tepat. Dan kemampuan adaptasi dengan lingkungan, dengan apa namanya situasi dan kondisi tertentu, itu juga bikin anak-anak santri jauh lebih. Jawaban dari pertanyaan Mas Kamal tadi terkait dengan potensi santri gitu untuk sukses, itu menurut saya besarnya ada di bekal kemandirian dan kemampuan adaptasi dan semangat juang tinggi. Ya, jadi sebetulnya memang seharusnya secara mandiri pun mereka bisa belajar untuk memimpin dirinya sendiri gitu, sehingga dia mampu memimpin orang-orang yang ada di luar dirinya gitu. Tapi problem sebenarnya dari pesantren itu apa sih? Karena kan maksudnya selama ini tuh pesantren memang sepertinya, ini yang saya rasa ya, karena memang sebetulnya juga ada teman-teman saya juga dari pesantren. Kebetulan saya S1-nya kan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi tuh memang banyak teman dari pesantren biasanya. Jadi tuh apa ya, semacam kayak ada perbedaan yang signifikan gitu antara sekolah formal biasa, SMA atau SMK, itu dengan pesantren. Sebetulnya problem yang Mas Romzi lihat selama ini tuh apa sih? Problem di pesantren gitu yang pada akhirnya memang membentuk pesantren itu nggak setenar SMA dan SMK gitu. Mungkin karena presentasi ya, kalau kita bicaranya soal kenapa orang tidak benar-benar mengenal pondok pesantren, jawabannya karena presentasi pondok pesantren, presentasi orang yang mondok di pesantren dan yang sekolah di SMA ataupun di sekolah formal lainnya itu jauh, gapnya jauh gitu secara kuantiti ya. Let's say jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia itu ada 29.000. Coba kita lihat jumlah SMA di Indonesia. Jumlah SMA di Indonesia itu mencapai 13.800, SMK 14.000. Artinya 27.000
sekolah ya di Iya. seluruh Indonesia. Nah, jumlahnya sih sebenarnya sama ya, tapi kuantitas orang yang berada di pondok pesantren dan yang sekolah di SMP, SMA itu masih sangat gapnya masih sangat jauh gitu. Jadi sering banget kita ketemu orang lulusan mana, lulusan SMP mana, lulusan SMA mana, itu lebih mudah daripada nyari lulusan pesantren mana gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh soal di internal pondok pesantren, ya ini jawabannya sama seperti yang Mas Alvin, Mas Kamal tadi sampaikan di awal, bahwa kebanyakan santri di pondok pesantren masih terkonsentrasi di satu cabang keilmuan dan yang akhirnya masuk ke salah satu profesi tertentu gitu. Misalnya dia jadi penghulu agama atau Ya. kaum atau lebih atau itu ya modin gitu ya. Dia menjadi penghulu agama atau dia menjadi guru ngaji atau dia mengajar di salah satu lembaga keagamaan. Jadi masih terkonsentrasi di situ. Misalnya Mas Kamal bekerja let's say bekerja di sebuah perusahaan yang terkonsentrasi di perminyakan, sangat sedikit akan bertemu dengan teman-teman yang ada di pondok pesantren. Atau Mas Kamal sekarang kuliah di misalnya sempat kuliah di UIN Jakarta, di UIN Bandung, karena Universitas Islam Negeri tentu saja banyak sekali alumni pesantren. Tapi kalau misalnya kita kuliahnya di UI atau di ITB atau di kampus-kampus umum, jumlah santri yang mondok di sana masih jauh lebih sedikit daripada yang bukan santri. Artinya memang harus ada variasi lebih banyak lagi untuk alumni pondok pesantren biar bisa ada di jurusan-jurusan yang lebih variatif atau menjadi profesional di ragam bidang lain gitu selain hanya di bidang keagamaan gitu. Iya, karena menariknya tuh adalah apa ya? Dari sisi keilmuan itu memang sebetulnya berbeda antara SMA, SMK dan pesantren lah ya. Maksudnya yang memang formal dengan yang keagamaan pesantren itu. Tapi di sisi lain memang pesantren itu memiliki pengaruh yang cukup kuat sih sebetulnya. Terutama dalam hal kemasyarakatan kalau menurut saya karena mereka memang berada di lingkungan yang memang mereka dididik apa ya lebih memasyarakat gitu ketimbang dengan SMA SMK yang memang notabene mereka lebih ke level mata pelajaran dan sebagainya yang mungkin agak lebih eksklusif lah dibanding kemasyarakatan. Nah, mungkin itu salah satu hal yang jadi alasan juga Mas Romzi ini membuat pesantren development program. Ya, pesantren development project. Oh, project ya, pesantren development project. Ya. Nah, tapi sebelum jawab ke sana, menjelaskan sih apa itu pesantren development project, saya pengen tanya dulu nih sebenarnya. Karena kan pernah di PMI juga sebagai kepala departemen luar negeri ya kalau nggak salah. Iya, betul. Terus kemudian juga ada di beberapa organisasi yang lain juga. Sebenarnya ikut organisasi itu penting nggak sih? Penting banget sih, penting banget ya. Buat saya justru itu beyond important lah, karena saya masih merasa bahwa saya merasa aktualisasi diri saya capai setelah berorganisasi gitu. Mungkin untuk beberapa orang, oke lah berorganisasi itu melelahkan gitu, karena lebih baik kita go profesional, mendapatkan gaji bulanan yang jelas gitu dan aktivitas yang sudah teratur dari pagi hingga sore hari. Tapi jadi seorang aktivis tuh kayak ngasih pengalaman dan tantangan tersendiri. Dan kalau tadi saya bilang bahwa saya menemukan aktualisasi diri, menemukan mengasah konsep diri saya itu melalui organisasi, karena di situ sisi-sisi sosial kemanusiaan saya itu jauh lebih digunakan, lebih dimaksimalkan gitu. Sehingga itu membentuk karakter pribadi saya yang menurut saya cocok dengan apa yang saya harapkan gitu. Nah, ini belum tentu sama dengan cara pandang orang-orang yang mungkin tidak mau berorganisasi ya, dengan alasan membuang-buang waktu atau memikirkan banyak orang lain. Itu seharusnya baru dilakukan setelah kita sudah settle dengan urusan pribadi kita masing-masing gitu. Tapi saya termasuk orang yang berpikir sebaliknya, bahwa dengan berpikir soal orang lain, urusan pribadi kita pasti akan selesai sendiri gitu. Entah dengan cara apa lah gitu, Tuhan punya caranya sendiri. Tapi kira-kira begitu sih. Jadi
kalau saya sih kenapa berorganisasi karena itu ya, karena saya ngerasa aktualisasi diri saya capai melalui proses saya selama di organisasi gitu. Dan memang Dan kalau itu gimana? Ya, dan kata Maslow, aktualisasi diri itu salah satu kebutuhan paling utama. Oh iya. Puncak kebutuhan manusia itu adanya di situ. Ya kalau misalnya teman-teman baru berpikir soal bekerja, dapat makan, aman gitu ya, kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, kebutuhan keamanan sudah terpenuhi. Tapi pada akhir hidup kita akan berpikir sudah seberapa bermanfaat sih kita gitu. Dan berada di organisasi itu kadang bisa membantu kita untuk berpikir, oke, kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya untuk memberikan kebermanfaatan hidup gitulah melalui beberapa jalan tertentu gitu. Dan itu penting menurut saya. Dan pencapaian tertinggi dari dalam berorganisasi selama ini apa? Nggak ada, Mas. Saya ada. tidak bisa mengukur pencapaian tertinggi ya. Kadang kita dapat spiritual experience juga loh dalam berorganisasi ya. Kadang kita dapat pengalaman beragama yang lumayan dalam, kadang kita dapat posisi strategis yang mungkin kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Let's say misalnya kalau saya perlu cerita, dulu saya pernah jadi relawan kemanusiaan untuk bencana alam Situ Gintung. Di Jakarta sempat ada waduk yang yang jebol gitu, ada kayak danau buatan yang jebol gitu, korbannya sekitar 105 jiwa kalau nggak salah. Dan waktu itu saya di sana menyelamatkan banyak keluarga-keluarga dari bencana banjir, dan bukan banjir ya, itu udah kayak tsunami kecil kan, karena mereka nggak bisa benar-benar menyelamatkan diri. Ada banyak pengalaman yang ngasih saya insight into a better life lah, kayak be more thankful to God, menjadi jauh lebih pribadi yang lebih bersyukur gitu, ngelihat oke, ada istri yang kehilangan suaminya, ada suami istri yang meninggal dalam keadaan berpelukan di antara reruntuhan puing-puing banjir itu, tsunami kecil itu. Nah, kalau pertanyaannya soal puncak tertinggi gitu ya pengalaman-pengalaman begitu sih Mas, beyond posisi strategis ya, maksudnya itu lebih daripada cuma sekedar dapat uang atau dapat posisi strategis dari proses kita berorganisasi, tapi pengalaman itu yang membuat kita jadi jauh lebih baik, jadi pribadi yang jauh lebih bersyukur, lebih berhati-hati, dan hal-hal seperti itulah yang menurut saya adiktif gitu, bikin kita kecanduan untuk mau terus berproses di organisasi. Tapi memang catatan pentingnya adalah bahwa organisasi ini bisa menghubungkan kita dengan banyak orang yang mungkin kita tidak pernah dapatkan dan kita tidak pernah tahu seperti apa sih. Iya, betul sekali. Perjalanan dan pembelajaran itu pasti didapatkan. Nah, tapi dari pengalaman-pengalaman semua, Mas Romzi, pernah gagal nggak? Pernah gagal nggak? Banyak lah, sering sekali gagal. Saya tidak bilang itu gagal ya, saya bilang itu momen untuk evaluasi gitu. Jadi mencoba dan gagal itu jadi kayak kayak berada di satu jalur gitu. Mencoba gagal, mencoba lagi, bisa gagal lagi, bisa berhasil gitu. Tapi kita menganggapnya itu biasa aja, itu proses. Saya aja lupa kalau ditanya kegagalan yang pernah saya hadapi gitu sebagai seorang organisasi ya. Sebagai anak organisasi, kegagalan yang pernah saya hadapi apa? Hampir nggak pernah terbayangkan, karena atau mungkin pernah ya saya gagal diri sebagai ketua cabang dan saya tidak terpilih misalnya. Tapi itu kan biasa berubah atau merubah cara berpikir saya soal organisasi gitu. Tapi hal itu sih menurut saya tidak menganggapnya sebagai sebuah kegagalan yang kemudian meruntuhkan saya gitu. Tapi itu adalah kegagalan yang justru jadi pembelajaran untuk kita jadi lebih baik gitu. Karena kan memang sebetulnya
orang yang memang memiliki cita-cita, memang mereka harus siap untuk menerima gagal. Karena kalau misalnya menerima kesuksesan itu gampang, tapi kalau misalnya menerima kegagalan itu Iya. yang susah gitu. Apa ya? Ngomong-ngomong soal kegagalan, karena memang kemarin-kemarin juga kan teman-teman terutama yang SMA SMK mereka ikut SNMPTN, terus kemudian ada yang nggak lolos, Ya. terus kemudian dia harus ikut lagi SBMPTN. Sempet sih ada yang cerita sama saya juga, mereka udah kayak hopeless gitu. Mungkin karena ini adalah pengalaman pertama mereka ya, karena kan mereka baru lulus, terus kemudian ikut ujian yang memang saingannya se-Indonesia, terus kemudian pada akhirnya mereka nggak lolos, terus kemudian mereka harus berjuang lagi dengan cara yang lain, tapi mereka pada akhirnya kayaknya udahlah, nyerah aja apa segala macam gitu. Nah, pesen dari Mas Romzi nih, untuk anak-anak SMA ya terutama anak muda tuh supaya nggak gampang nyerah, itu apa? eh Pesan buat ini ya, anak-anak muda ya. Berarti Gen Z, generasi Z dan generasi Alpha yang mungkin baru pada mulai sekolah atau beberapa sudah masuk ke sekolah menengah pertama ya. Kadang kita nggak pernah tahu proses yang kita hadapi itu bakal seperti apa. Ada bahkan pernyataan dari seorang ulama bahwa khairut tadbir ala tudabir gitu. Sebaik-baiknya kita mencoba melakukan planning tertentu, itu lebih baik tidak melakukan planning apa-apa karena Tuhan punya rencana berbeda buat kita gitu. Saya tidak mau sih mengajak adik-adik semuanya menjadi fatalis kemudian ya udahlah terserah Tuhan aja maunya gimana gitu. Ikhtiar tetap perlu, tapi selalu punya prasangka baik, husnudzon sama Tuhan kalau Tuhan punya rencana berbeda. Misalnya sebagai contoh ya, saya dulu mau banget kuliah jurusan komunikasi politik, mau banget, atau sastra Inggris. Itu dua hal yang benar-benar saya cita-citain sejak SMA, mau banget kuliah di sana. Tapi pada saat saya mau kuliah, ternyata orang tua saya tidak memperbolehkan saya untuk kuliah mengambil jurusan itu gitu. Padahal menurut saya yang paling tepat buat saya adalah mengambil komunikasi, which is komunikasi politik, dan atau mengambil saya cukup baik lah bahasa Inggrisnya waktu SMA dan sangat menyukai bahasa Inggris. Tapi pada jurusan pendidikan Islam, Islamic Studies dan Sastra Arab gitu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akhirnya saya ambil jurusan itu. Nah, teman-teman mungkin gagal dan bisa mencoba lagi, tapi kegagalan yang teman-teman jalani itu kegagalan yang itu peperangan yang kalian buat sendiri dan kalian coba menangkan. Kalaupun kalian gagal, kalian tinggal bikin peperangan yang baru kemudian coba memenangkan pertarungan itu kan. Kalau saya terpaksa bertarung dengan perang yang menurut saya itu bukan medan yang saya buat sendiri gitu, tapi orang tua saya tawarkan ke saya. Artinya setiap dari kita punya pengalaman hidup sendiri, punya proses hidup sendiri-sendiri. Kalau tadi saya bilang hidup adalah proses, maka teman-teman yang masih SMA, masih sekolah atau baru lulus dan mau mulai kuliah, yakin kalau proses yang kita jalani itu akan membuahkan hasil yang belum tentu kita harapkan, tapi bisa jadi membawa kita ke arah yang lebih baik. Yang penting husnudzon sama Allah gitu. Kalau kalau ada pernyataan kan ya yang proses tidak akan mengkhianati hasil katanya gitu ya. Yeah. Jadi nikmati saja prosesnya, hasilnya Allah yang akan menentukan. Ada seorang ulama juga yang menyampaikan ya di kitab Al-Hikam tuh gini, al-man'u ainul ata katanya, bahwa sebenarnya kalau Allah itu tidak memberikan kamu sesuatu, bisa jadi Allah itu memberikan sesuatu yang lebih besar buat kamu. Misalnya sebagai contoh, mau banget punya motor Ninja misalnya sekarang ya, kalau anak SMA mau banget punya motor gede gitu, CBR 250 misalnya. Tapi Allah nggak kasih. Bisa jadi Allah itu sedang memberikan kita sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu keselamatan kita. Karena bisa jadi kalau kita punya motor itu, kita dirampok orang atau kita kecelakaan gara-gara terlalu menikmati kecepatan dari motor tersebut. Artinya yang itu tadi Mas Kamal. Jadi kita coba husnudzon sama Allah, kita coba berprasangka baik bahwa Allah punya rencana yang jauh lebih indah daripada sekedar kegagalan yang sedang kita alami saat ini. Siap. Begitu Mas Kamal. Jadi intinya adalah pokoknya jangan pernah nyerah, harus tetap berproses gitu ya.
Yes. tetap berdoa dan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sesuatu yang mungkin kita nggak sadar kita bakal dapat yang lebih dari apa yang kita inginkan. Tapi yang bikin penasaran aku sih sebenarnya, Mas, karena teman-teman aku juga memang dari pesantren dan aku nggak pernah banyak nanya sih sebenarnya. Sebenarnya kehidupan anak santri itu sama seperti anak muda yang lainnya nggak sih? Misalnya kayak soal percintaan, terus kemudian karena kan dia tuh kayak dikungkung gitu, atau misal kayak maksudnya dipisah gitu kan. Tapi maksudnya apakah maksudnya ya sama aja gitu maksudnya? Sama aja prosesnya. Perkembangan manusia kan sama saja. Kita mengalami pubertas, mengalami masa di mana pertama awal-awal kita pertama kali jatuh cinta dan lain-lain, itu semuanya di pesantren. Hanya biasanya memang kita sangat sibuk dan disibukkan dengan urusan-urusan lain gitu. Terus kita juga misalnya ada seorang yang masuk ke pondok pesantren di usia kelas 1 SMP gitu ya. Itu kan belum punya pengalaman jatuh cinta atau baru punya pengalaman suka sama orang gitu. Dan di awal-awal itu sudah diingatkan juga oleh guru atau ya nggak boleh pacaran kan? Tapi biasanya dengan istilah begini, suatu saat sebentar lagi kamu akan mengalami pubertas, kamu akan merasakan momen di mana kamu sangat ingin menjalin hubungan dengan seseorang, sangat menyukai seseorang dan ingin meluapkan emosi cinta kamu gitu kepada seseorang dan apa namanya, kita udah dikasih kisi-kisi bagaimana cara meredakan itu, gimana cara menenangkan hati untuk agar tidak terdorong untuk jadi mau ketemuan terus atau gimana gitu. Tapi kalau pertanyaannya tadi normal atau enggak dan prosesnya sama atau enggak sih sama, perkembangan emosional, moral, kognitif santri dan orang-orang yang ada di luar itu tuh sama aja. Bedanya memang betul kita kadang harus merepresi emosi kita gitu ke dalam gitu biar nggak terlalu ekspresi cintanya berlebihan keluar gitu. Tapi backstreet gitu nggak sih? Backstreet surat-suratan gitu terjadi juga. Iya, tetap ya berarti ya. Kalau urusan hati itu udah nggak bisa ditahan. Iya, betul sekali. Oke. Nah, terkait ini balik lagi ke tadi nih, ke soal pesantren development project. Itu kan menjadi salah satu program yang juga mungkin menjadi unggulan juga sih sekarang yang dilaksanakan oleh Mas Romzi dengan timnya. Itu sebetulnya apa sih? Pesantren santri apa itu tuh? Iya, jadi sebenarnya begini ya, fungsi kita mengawalinya dengan berpikir bahwa fungsi pesantren itu sebenarnya ada 3. Pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi dakwah, dan yang ketiga fungsi pemberdayaan. Fungsi pendidikan sudah berjalan dengan sangat baik. Banyak sekali santri yang sudah mulai mempelajari ragam ilmu pengetahuan di pondok pesantren. Fungsi dakwah juga sudah berjalan dengan baik. Hampir semua pendakwah di Republik ini juga terlahir dari rahim pondok pesantren. Artinya 2 fungsi ini sudah berjalan dengan baik. Tapi fungsi ketiga, yaitu fungsi pemberdayaan, itu masih belum berjalan dengan optimal gitu, karena fungsi pemberdayaan ini masih terhambat beberapa kendala, terutama terkait dengan pondok pesantren yang saat ini memang cenderung lebih eksklusif ya, berada di satu sebidang tanah tertentu yang biasanya tertutup dan tidak ada komunikasi dengan masyarakat di luar gitu. Nah, hadirnya pesantren development project ini untuk memaksimalkan fungsi pemberdayaan yang ada di pondok pesantren gitu. Bagaimana pesantren berkembang, kemudian pesantren sudah mulai melebarkan sayapnya memberdayakan masyarakat. Jadi pesantren nanti ke depan akan menjadi sentrum nggak cuma soal keagamaan, tapi juga misalnya dia jadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dia bisa menjadi pusat pemberdayaan upskilling masyarakat misalnya, karena pondok pesantren punya beberapa program misalnya kayak balai latihan kerja komunitas, sekarang ada 1.200 tambah 2.000 ya. Pada akhir tahun kemungkinan ada 3.000 balai latihan kerja komunitas yang ada di pondok pesantren yang itu bisa dioptimalkan untuk keperluan peningkatan skill masyarakat juga. Nah,
secara sederhana sih kalau kita ngomongin ngomongin pesantren development project itu tuh langkah akselerasi gitu. Jadi pesantren development project itu upaya akselerasi pengembangan pondok pesantren agar ke depan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, terus berdaya secara ekonomi, terintegrasi secara digital dan juga profesional dalam pengelolaan. Tujuan utamanya adalah untuk bisa mampu menjawab tantangan zaman ke depannya bagaimana gitu. Jadi beberapa target capaian itulah yang akhirnya kita kembangkan, kemudian kita coba terjemahkan ke dalam beberapa target capaian di pesantren development project. Kalau tadi saya bilang fungsi pemberdayaan yang mau kita maksimalkan, karena fungsi pemberdayaan yang mau kita maksimalkan kan berarti salah satu target output yang kita buat di pesantren development project adalah peningkatan sumber daya manusia di pondok pesantren. Nah, 3 fokus utama sumber daya di pondok pesantren itu santrinya sebagai subjek pendidikan, pelajar dan subjek pendidikan, kemudian pengurus, yaitu pengurus pondok pesantren, dan yang ketiga adalah pengajar di pondok pesantren. Di pesantren kan ada pengajar, ada pengurus. Jadi ada yang bertugas untuk mendidik siswa, ada yang bertugas untuk ngurus siswa, soal asrama, soal makanan dan asupan gizi dan lain-lain lah. Nah, tiga aktor utama dalam pengembangan pesantren itu kira-kira itulah, santri, pengurus dan pendidik di pondok pesantren. Itu yang pertama, target capaian pertama, peningkatan sumber daya manusia. Target capaian kedua adalah pengembangan ekonomi pondok pesantren. Seperti yang tadi saya bilang ke Mas Kamal ya, jadi kita punya imajinasi pesantren itu jadi sentrum perkembangan ekonomi di masyarakat itu melalui pondok pesantren. Karena dalam sejarahnya dulu begitu. Jadi dulu itu petani untuk menentukan apakah nanamnya jagung atau padi, biasanya datang ke kiai dulu. Kiai, ini bagusnya nanamnya jagung atau padi ya. Lalu kemudian kiai meyakinkan si petani itu bahwa oke, padi aja gitu. Atau kebanyakan kiai dulu adalah petani juga, jadi punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini yang kita harapkan bisa kemudian skalanya kita buat lebih besar, yaitu pondok pesantren itu bisa menjadi pusat perkembangan ekonomi di masyarakat. Misalnya pesantren punya creative hub untuk anak-anak muda di desa, mengembangkan skillnya datang ke pesantren, mengembangkan gagasan dia soal gue mau punya toko online nih, gimana cara memulainya, dia datang ke pondok pesantren untuk meningkatkan kapasitasnya dalam internet marketing dan sebagainya gitu. Jadi output yang kedua itu tadi pengembangan ekonomi pesantren. Terus yang ketiga adalah peningkatan kapasitas literasi digital ya. Kita hidup di era digital lah yang semuanya serba terkoneksi secara digital. Siapa yang bisa memahami teknologi digital ini, dia yang lebih bisa menguasai peradaban lah, banyak yang bilang. Dan yang terakhir, pengembangan manajemen dan administrasi. Banyak banget pondok-pondok pesantren yang masih secara manajerial masih kurang profesional gitu. Kita berniat untuk meningkatkan manajemen pondok pesantren, administrasi. Kita coba mengajarkan pondok pesantren online enrollment misalnya, penerimaan murid baru melalui online, pengajian secara online dan sebagainya. Artinya semua sisi baik internal pondok pesantren hingga memaksimalkan potensi pondok pesantren untuk bisa menjadi pusat perkembangan peradaban di masyarakat juga kita upayakan gitu. Kira-kira itu Mas yang mana ya soal apa yang sedang kita lakukan di staf khusus Presiden gugus tugas pondok pesantren dengan program pesantren development project. Karena kan pada akhirnya memang si program itu ditujukan bagaimana supaya santri-santri ini memiliki kesempatan kerja yang sama dengan mereka yang dari SMA, kuliah dan sebagainya gitu. Karena saya juga sebenarnya emang jarang banget sih ngedenger atau misalnya ada mungkin ya, tapi nggak banyak. Jadi kalau misalnya kerja di kantor dan sebagainya, lulusan mana, semua lulusannya memang lulusan-lulusan
formal gitu, bukan lulusan pesantren, dan mungkin juga bisa diarahkan nanti ke sana setelah program ini berjalan dengan optimal gitu. Eh, Pelajaran lain Iya. yang bisa diambil dari Mas Romzi ini ada dua. Yang pertama adalah soal Apa tuh? percintaan. Ya. Apa itu Mas Kamal? Yang pertama Percintaan soal apa? Saya percintaan. bisa. Ya, yang Pertama pertama soal soal percintaan. percintaan. Gitu. Karena saya lihat romantis banget gitu meskipun nikah di usia muda gitu kan. Oh Dengan enggak muda itu saya nikah. tahun berapa? Umur berapa itu? Umur berapa saya nikah? 30. Tapi itu masih kehitung muda lah Mas, gimana? Oh iya, oke. Itu masih muda. Karena banyak yang nikahnya kan di atas gitu kalau orang-orang kota mah Oh iya, betul. gitu. Sekali. Terus yang keduanya adalah ini yang menarik ya, yang aku kutip dari bio Instagram. A long life learner, a long life educator. Nah, saya pengen tahu apa maksudnya itu. Iya, selamanya guru, selamanya murid gitu. Itu yang saya maksud dengan a long life learner, a long life educator gitu. Jadi semua orang menurut saya terlahir sebagai seorang murid, tapi semua orang juga terlahir sebagai seorang guru. Untuk terus belajar sepanjang hidupnya, tapi pada saat yang sama, setiap orang juga harus tahu dia bisa menjadi pelajaran buat orang lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi pelajaran yang baik, bukan pelajaran yang buruk yang kemudian bikin orang menghindari orang model kita. Kesadaran bahwa semua orang adalah guru, bahwa kita akan menjadi seorang guru selamanya itu, misalnya gini, setiap orang ketemu sama kita, kalau ada sedikit saja kebaikan yang kita lakukan, orang itu akan belajar kebaikan dari kita. Kalau kita melakukan keburukan terhadap orang tersebut, akan belajar dari pengalaman buruk yang dia alami bersama kita. Let's say misalnya kita mengganggu dia ya, mengganggu seseorang, kita membuli seseorang, dia akan punya dua potensi. Pertama, dia akan belajar untuk membuli orang lain dari kita, atau yang kedua dia menjadi inferior dan kemudian merasa sangat terpukul dan kemudian belajar dari pengalaman buruk yang dia hadapi. Dan ini yang menurut saya kesadaran yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang ya. Apalagi kalau ini sudah bisa menjadi kesadaran kolektif, bakal keren banget bahwa setiap orang itu punya kewajiban untuk belajar, dan setiap orang itu punya kewajiban untuk menjadi teladan bagi orang lain gitu. Sehingga kalau ada yang perlu dimunculkan ke ruang publik, maka munculkanlah sesuatu yang baik gitu. Sehingga orang lain bisa belajar dari proses hidup kita yang juga mudah-mudahan baik. Begitu Mas maksud saya dari long life learner, long life educator. Terus tadi yang itu, karena banyak yang nanya juga sih, karena kan saya ada grup gitu, terus saya mau podcast nih sama Mas Romzi gitu, terus mereka tanyain dong gitu, gimana sih, maksudnya bisa apa ya, harmoni gitu, menemukan sosok yang tepat itu gimana? Iya. Gimana ya, iya. Prosesnya panjang sih Mas, saya jatuh cinta sama istri saya itu di 2007 dan saya menikahinya di tahun 2018, artinya 11 tahun proses panjang sebelum mendapatkan restu dari orang tua untuk menikahi itu kira-kira 10 tahun Mas. Jadi memang selama berproses itu ya, selama proses masa masa membangun komitmen bareng-bareng itu ya, kita saling belajar dari satu sama lain sih. Terutama soal komitmen ya. Jadi saya masih merasa bahwa komitmen yang kita bangun bersama itu, terutama komitmen untuk melakukan suatu kebaikan tertentu bersama-sama ya, itu juga bisa jadi satu jalan untuk bikin keluarga kita tetap harmonis gitu. Jadi kalau teman-teman nanya misalnya
apakah yang membuat kita menikah adalah cinta? Iya, itu sih pada awalnya gitu. Tapi kemudian yang membuat kita menikah adalah kesamaan persepsi soal hidup dan kesamaan komitmen dalam menjalani hidup. Kita berdua punya satu kesepakatan bahwa hidup itu untuk mengabdikan diri gitu. Jadi as a partner kita harus support each other gitu untuk bisa mengabdikan diri melalui proses yang apa namanya yang kita pilih masing-masing gitu. Kira-kira begitu sih Mas. Jadi ya, berarti jadi ini kalau dibilang romantis sih apakah romantis ya? Romantis sih emang karena kan frame ya, maksudnya orang melihat itu wow gitu loh. Iya, tapi kalau Mas Kamal ketemu sama saya dan istri saya di setiap hari ya Mas Kamal juga akan menemukan itu sih. Jadi apa namanya kita berdua tuh emang dua orang yang sangat ekspresif gitu. Jadi kalau misalnya ini ya saya menghabiskan waktu lama untuk nge-record podcast ini, ketemu dia dimanapun, mau di dapur mau di mana, kita akan pelukan gitu. Itu sesuatu yang kita jalanin hampir setiap hari. Jadi memang jadi memang kita berdua termasuknya ekspresif sih untuk apa ya, mengekspresikan perasaan dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya pesan ya buat teman-teman semua yang nonton podcast kali ini dengan Mas Ahmad Romzi ini. Jadi pokoknya harus satu frekuensi dan komitmen itu penting. Iya, betul. Iya. Dan jangan lupa Nggak pelukan cukup gitu ya. Cinta aja nggak cukup loh, Mas. Cinta aja nggak cukup. Oke. Meskipun starting point-nya harus dari situ, tapi modalnya bukan di situ. Modalnya dari kesamaan persepsi dan saling menghargai juga. Jangan sampai kita terlalu patriarki lah, berpikir bahwa perempuan itu sosok lain yang akan bekerja untuk kita, atau justru matrilineal yang berpikir bahwa perempuan lebih mulia dan laki-laki yang bekerja untuk perempuan. Kita bekerja untuk satu sama lain, kita saling support. Ini kalau udah memang berpengalaman susah ngomongnya tuh udah agak beda gitu. Iya. Oke. Terakhir nih Mas, pesan buat anak-anak muda yang hari ini dia lagi belajar di rumah, meskipun semua kegiatan di rumah, supaya tetap bisa semangat belajar, tetap semangat mencari ilmu. Pesannya apa dari Mas? Pesannya adalah ini momentum yang bagus banget buat kita anak-anak muda, karena sebenarnya salah satu dari kekurangan generasi milenial ataupun post milenial adalah di fokus ya. Kita kesulitan fokus karena kita terbiasa hidup di kehidupan yang sangat cepat, ada rapid change, ada perubahan yang sangat cepat, exchanging culture, pertukaran budaya itu juga terjadi dengan sangat cepat. Jadi momen stay at home, work at home, study at home ini membuat kita punya momen kontemplasi gitu. Momen untuk kholwat atau bersemedi ya. Kalau orang dulu kan leluhur kita suka bersemedi gitu. Ini momen untuk kita bersemedi. Kita coba berpikir soal esensi hidup, berpikir soal apakah perjalanan hidup kita selama ini sudah mengarah kepada kebaikan atau belum gitu. Jadi momen work at home ini kayak ngasih kita kesempatan untuk bisa kemudian berpikir gitu. Makna hidup itu apa, kenapa kita diciptakan, dan kenapa berada di posisi ini gitu. Dan mudah-mudahan bisa dimaksimalkan sama kita semuanya, nggak cuma buat teman-teman yang dengar, tapi juga saya dan Mas Kamal yang sedang membicarakan ini gitu. Jadi smartphone bikin kita kalau sedang nonton sesuatu maunya skip gitu ya, ganti topik, ganti video atau ganti pembahasan. Tapi dalam kehidupan nyata kadang-kadang kita harus fokus gitu. Kita nggak bisa memilih apa yang mau kita tonton. Kita kadang nggak bisa memilih apa yang akan terjadi sama kita. Jadi kita harus hadapi dengan kesiapsiagaan gitu. Nah, kesiapan diri itu adanya di momen kita seperti ini gitu. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita berpikir, kita menganalisa diri, kita ngecek sebenarnya kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, sehingga pada saat ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita harapkan,
kita sudah siap dalam menghadapi itu gitu. Jadi itu sih pesannya. Jadi jangan sampai momen jaga jarak dan di rumah aja ini malah bikin teman-teman jadi males-malesan terus, tiduran terus gitu. Jadi coba dipakai untuk hal-hal yang produktif. Berpikir soal diri sendiri, mencoba menganalisa diri, kebaikan kita apa, kekurangan kita apa, itu juga produktif dan bisa memaksimalkan produktivitas kita di masa yang akan datang. Begitu Mas Kamal, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak ya waktunya sudah ngobrol. Sama-sama. PSBB Jakarta akan dirasakan nanti tanggal 22 di Bandung. Tanggal 22 di Bandung ya? Iya, rencananya begitu. Kemarin ngobrol sama anggota DPRD, kemarin berkasnya sudah diberikan ke Kementerian Kesehatan, ke Pak Menteri. Rencananya memang akan aktif itu tanggal 22. Sudah nggak bisa keluar lagi kalau PSBB udah dia. Iya, udah nggak bisa. Soalnya kalau keluar kan harus ada izin polisi. Oke deh, kalau kayak gitu Mas. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Sehat selalu Mas Kamal dan tim. Iya. Mas Arvin dan lain-lain. Ya. Ya, main-main ke Bandung ya. Siap. Nanti kita komunikasi lagi kalau di Bandung. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.